Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom semuanya. Ada yang berada di rumah, ada yang berada di tempat ini. Mari kita bersatu hati, kita sama-sama berdoa untuk kita mulai ibadah PA pada sore hari ini. Mari kita satukan hati bersama. Maha besar Engkau Tuhan, Raja kami yang besar, yang tidak ada tandingannya. Sungguh Engkau Tuhan yang maha besar dan maha agung. Tiada terbatas kuasa-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan layaklah Engkau dipuji-puji oleh umat tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau besar dan layak disembah. Engkau Tuhan yang besar dan layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, sudah semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Katakan lagi, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Katakan bersama. Tuhanlah kekuatanku, mazmurlah keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidup. Kau yang percaya, Kau yang
Katakan lagi, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Haleluya. karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Kau yang berjaya. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata yang Tuhan Rajaku. Yes. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata tentu. Katakan lagi, agunglah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, Kau bertahta. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Haleluya. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk
tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala Raja. Ku tinggikan namamu, Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala Raja. Raja segala raja, Raja segala Raja, Raja segala Raja. Engkau layak, Bersembah Kau ya Tuhan. Engkau layak 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 Tuhan.
Haleluya. Layak Engkau disembah. Yes. Karena Engkau jauh lebih besar dan sangat besar. Amin. Engkau pencipta hidup kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau membuka hati kami, menyiapkan supaya kami menerima perkataan-Mu yang Kau akan tanamkan, supaya kami berubah sehingga kami menjadi manusia ilahi. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya mengatakan bersama, amin. Amin. Shalom saudara semuanya. Ini kali ketiga saya akan berbicara tentang persepuluhan. Sebab begitu banyak orang yang mengacaukan, ya, membuat sepertinya itu sesuatu aturan Taurat, padahal bukan. Ini justru aturan dasar iman. Kita sudah membicarakan 2 kali, ya, bahwa persepuluhan itu adalah ujian kejujuran. Yang kedua, bahwa persepuluhan itu adalah ujian tes iman kita, apakah iman Abraham. Apa itu iman Abraham? Iman yang mempercayai 2 hal, yaitu tentang tanah dan umat, ya. Dan soal tanah ini berarti negara, negeri. Jadi kita mesti percaya Tuhan itu berurusan dengan suatu negeri, ya, negeri yang permai. Nah, dan juga tentu adalah orang-orangnya, rakyatnya. Dan itulah dikembangkan melalui Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham inilah yang memulai di dalam Alkitab bagaimana dia mempersembahkan persepuluhan. Hari ini kita berbicara, kalau begitu apa pentingnya persepuluhan? Ya, jadi hal ini jangan sampai kita dikacaukan oleh pendapat manusia. Kita kembali saja ke Alkitab. Bagaimana Alkitab mengatakan tentang persepuluhan ini? Yang pertama, persepuluhan ini adalah pengakuan. Sebenarnya satu pengakuan, ya, bahwa Tuhan itu besar. Nah, persepuluhan itu pengakuan bahwa Tuhan itu maha besar. Jadi kita mesti sadar bahwa persepuluhan ini bukan sesuatu yang kita dapat anggap ringan. Karena ini merupakan satu pengakuan betapa Allah itu sangat besar, maha besar. Dan itu dituliskan dalam Ibrani 7 ayat yang keempat yang berbunyi, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ya, camkanlah. Kalau Tuhan bicara camkanlah, berarti betul-betul harus memberi perhatian yang khusus. Betapa besarnya orang itu, yaitu kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya tentang yang disebut Melkisedek. Karena Melkisedek ini mengubah nanti persepsi orang Yahudi tentang Taurat. Kalau nggak ada Melkisedek ini, maka persepsinya, ya, itu kurang pas masih, karena Melkisedek ini adalah ternyata bukan keturunan daripada Harun. Nah, camkanlah betapa besarnya orang itu. Kenapa besar, sehingga Bapak Abraham itu mempersembahkan, memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Kita sudah terangkan, Melkisedek artinya raja kebenaran di Salem. Salem itu damai, jadi raja kebenaran dan raja damai.
kita harus tahu juga siapa Bapak Abraham. Kalau kita membaca Alkitab, ada pengakuan bukan dari seorang, dari satu bani. Ya, Bani Het ini salah satu bani yang nanti akan harus ditumpas. Apa pengakuan ini? Kejadian 23 ayat 5 dan 6 berkata, Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." ya, waktu Sarah meninggal, maka Bani Het itu diminta oleh Abraham untuk memberikan tanahnya atau membeli tanahnya. Mereka berkata, tidak perlu beli. Ya, tidak perlu beli. Saudara, kalau ingin mendapat sesuatu harga yang mahal, apalagi orang zaman dulu, kuburan itu satu tempat yang sangat sakral, yang sangat dihormati. Ya, dan sekarang Bapak Abraham meminta, ya, dengan petunjuk Tuhan tentunya akan gua Makpelah. Jadi supaya apa? Supaya membuktikan bahwa tanah yang nanti diberikan oleh Bapak Abraham, oleh Allah, itu adalah tanah tebusan. Jadi bukan hadiah dari manusia, tapi dibayar. Sehingga waktu ditawarkan ambil saja, Bapak Abraham kata, "No, aku bayar." Saudaraku, jadi kita melihat betapa pentingnya pengakuan ini. Tuanku ini seorang raja agung. Wah, kenapa? Karena Bani Het dengar-dengar peristiwa bagaimana Abraham bisa mengalahkan 4 raja yang besar yang ingin memerangi 5 raja di tanahnya, tanah Het ini. Sodom, ya, itu raja-raja itu dulu menguasai daerah di Bani Het ini. Nah, umat Israel juga mengakui Bapak Abraham ini bapak bangsa. Mereka tahu bahwa bangsa Israel itu asal mulanya dari Abraham. Tapi apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan Melkisedek jauh lebih besar. Camkanlah betapa besarnya orang itu. Dan karena itulah maka Abraham ini lalu mempersembahkan. Kenapa begitu? Saudaraku, seseorang yang menghormati orang lain itu berarti orang yang di hadapannya itu dianggap jauh lebih besar. Dan kita tahu semua kita ingin diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau Tuhan tidak kita tempatkan lebih dulu, lebih besar, bagaimana kita bisa menerima berkat? Coba kalau sudah ketemu dengan orang yang kaya raya, bukan main. Lalu dia memberikan mobil. Bagi orang kaya itu mobil itu bukan apa-apa. Kenapa engkau mendapat mobil? Karena orang itu jauh lebih besar. Coba bayangkan kalau saudara berhadapan dengan tunawisma. Apakah saudara bisa diberkati? Tidak mungkin. Harus orang yang lebih tinggi, lebih besar. Jadi sangat berhubungan persepuluhan ini dengan pengakuan bahwa Tuhan itu lebih besar. Dan ini ditegaskan dalam Ibrani 7 ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi.
Jelas, yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Sekarang mau tidak kita ini diberkati oleh Tuhan yang lebih tinggi. Nah, karena itu kita melihat waktu perang antara 4 raja melawan 5 raja, sebetulnya Abraham bisa diam saja. Tidak urusan ya, perang orang lain. Tapi dia berurusan dengan keponakannya Lot. Yang tinggal di Sodom, lalu ditawan oleh 4 raja yang berfederasi. Yang dipimpin oleh seorang raja yang paling unggul, Kedor Laomer. Ya, apa yang terjadi? Abraham lihat keponakannya ditawan, maka dia tidak diam, itu urusan keponakan saya yang salah. Biarin, rasain. Tidak. Dia mencintai. Karena itu dia pergi berperang dengan tentaranya. Tentara, saya katakan tentara keluarga. Ya, orang-orang pegawainya 318. Ya. Nah, setelah kembali, nah ini kita baca Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Siawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Salah satu bagian yang tersulit dari Alkitab itu ini. Karena begitu banyak tafsiran, siapa itu Melkisedek? Karena ia mendadak muncul begitu aja. Ya. Dan orang-orang yang berkonsep secara harafiah saja mempercayai bahwa Melkisedek ini adalah jelas raja di tanah Palestina, Kanaan. Ya. Tapi kalau kita melihat deskripsinya, wah, nggak pas. Kenapa? Karena dikatakan tidak bersilsilah, tidak berayah, tidak beribu, ya. Tapi ini membingungkan sehingga begitu banyak tafsiran. Siapa itu Melkisedek? Memang Alkitab ini kadang-kadang tidak bisa kita mengerti sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan. Jadi jangan mencoba kita ini mengerti tentang Allah. Ya, sekarang banyak hamba Tuhan ini ingin membongkar siapa itu Allah. Nanti bisa salah. Karena Alkitab jelas mengatakan, ya, setengahnya belum diceritakan. Itu waktu Ratu Sheba datang kepada Raja Salomo. Dia berkata setengahnya belum diceritakan. Jadi jangan kita ingin tahu begitu rupa. Yang penting bukan ingin tahu. Percaya apa yang Tuhan ucapkan bahwa ini betul satu pribadi. Melkisedek. Ya. Nah, kenapa Melkisedek ini muncul? Karena Allah tahu Abram ini dalam kondisi yang berbahaya. Kenapa? Setelah dia perang, wah pastinya bangga gitu ya. Dan ada bahaya. Keluarlah Raja Sodom menyongsong dia. Wah, dieluk-elukan. Sekarang ayo tepuk tangan. Kadang-kadang boleh kita tepuk tangan pada Tuhan. Jadi jangan sampai tepuk tangan pada pemuji atau pengkhotbah.
Ya, keluarlah Raja Sodom menyongsong dia, berterima kasih. Dan nanti ditawari rampasan. Ya, oleh karena itu intervensi datang oleh Allah dengan mengutus Melkisedek Raja Salem. Apa yang dia bawa? Dia bawa roti dan anggur. Dan ini jelas menggambarkan nanti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan Paskah, roti dan anggur. Ya. Dan jelas dikatakan, Melkisedek ini raja, ia seorang imam, raja dan imam. Kalau Abraham hanya raja saat itu, tapi dia bukan imam. Karena itu Melkisedek ini jauh lebih tinggi. Melkisedek memberkati Abraham. Supaya Abraham ngerti. Ya, bahwa kemenangannya itu bukan oleh karena hebatnya dia mentraining orang-orangnya. Bisa bangga. Wah, saya dengan kelompok kecil bisa menang 4 raja besar. Tapi di sini katakan, terpujilah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Nah, inilah awal kenapa Bapak Abraham memberikan persepuluhannya jelas. Lalu, atau dalam bahasa lain, dan. Jadi ini jelas berhubungan. Pengertian Abraham bahwa Allah intervensi, Allah yang membuat dia menang. Jadi saya katakan setelah Abraham dengan 318 pasukannya menang, apa yang terjadi? Intervensi dari Melkisedek, lalu Raja Sodom datang menyongsong. Nah, kalau Allah itu mempunyai rencana, rencananya itu tidak mau digagalkan oleh segala gangguan-gangguan. Ya, yang akan menjerumuskan orang pilihannya. Karena itu saudara mesti percaya providensia Allah. Kalau Allah memilih saudara, providensia Allah terjadi dalam hidup. Providensia untuk membekali, tapi juga providensia untuk melindungi. Dan benar, Raja Sodom ini menawarkan pemberian-pemberian. Ya, supaya Abraham ini bangga diri bahwa dialah yang hebat. Jadi mau dihormati, betul nggak? Jadi mereka mengangkat Abraham dengan Raja Sodom ini memberikan hasil kemenangan, itu seolah-olah ingin meninggikan Abraham. Tapi untung Melkisedek datang lebih dulu, menyatakan bahwa yang memberi kemenangan bukan Abraham melulu, tapi Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuh. Jadi kalau begitu persepuluhan ini juga menyangkut hati kita, supaya jangan sombong. Wah, aku kaya karena aku pandai. Bukan. Persepuluhan ini satu iman bahwa apa yang diperoleh itu oleh karena datangnya dari Tuhan yang maha besar.
Nah, kesadaran Abraham atas peran Allah dalam kemenangannya itulah yang membuat dia memberikan persepuluhannya. Jelas ayat ini berkata, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10. Wow, ya ini penting sekali. Mungkin Anda tidak pernah mendengar pengupasan ini. Saya pun kalau enggak berdoa dan Tuhan beri, saya enggak ngerti. Ya, karena tiap kata dari Alkitab itu mengandung rahasia. Nah, jadi yang pertama tadi, pengakuan bahwa Allah itu maha besar. Yang kedua, persepuluhan itu sebenarnya merupakan akibat, ya, dari persekutuan. Persekutuan yang membawa kepada kemenangan. Oleh karena itu, kalau hidup saudara itu menang, dia bisa lulus, dapat titel S3, ya, S1, S2, S3, lalu berhasil dalam pekerjaan. Kemenangan-kemenangan itu mesti saudara kaitkan. Semuanya itu dengan Tuhan, dan dengan Tuhan itu disebabkan karena persekutuan. Ya. Nah, dari Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 tadi jelas bahwa Bapak Abraham memberikan 1/10 itu karena Bapak Abraham lebih dulu melakukan persekutuan dengan Melkisedek. Dengan apa sih? Roti dan anggur. Ini membuka wawasan. Jadi, saudaraku, betapa pentingnya perjamuan kudus. Kalau saudara bersekutu dalam perjamuan kudus, itu akan membuka wawasan saudara. Hidupmu itu sebenarnya sangat-sangat bergantung pada Sang Pencipta. Melkisedek ini jelas bayangan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang saat itu bertindak, ya, atas nama Allah. Sama bukan? 3 pribadi, Allah Tritunggal, segala kuasa diserahkan pada siapa? Atas nama siapa? Yesus, pribadi kedua. Ya, karena itu kalau ada baptisan air, mesti ada nama Tuhan Yesus. Seringkali baptisan air itu nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu bukan nama, bukan, itu sebutan. Ya, tapi dalam perjanjian baru, orang-orang itu dibaptis oleh Rasul Paulus dalam nama Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus Kristus lebih lengkap. Ya. Karena nama inilah yang diberikan untuk berkoneksi sama seperti suatu perusahaan. Ada pegawai-pegawai. Mungkin ada orang kepercayaan yang pegang cek. Tidak semua harus taken, tanda tangan, bukan? Satu, kadang-kadang cuma satu aja. Dan begitu juga, apa saja dari Allah itu harus melalui Tuhan Yesus. Nama Yesus. Sekarang ini orang ribut, nama Yahweh, nama ini. Dan kadang-kadang menghilangkan nama Yesus. Aneh, saya berkata, kenapa tuh orang ribut nama ini, nama itu, dan malah menyunat nama Yesus. Justru semua perkara itu harus, sebab Bapa sudah memberikan kuasa penuh kepada Yesus, otoritas. Dialah Raja kebenaran
dan Raja damai. Ya. Nah coba kita kaitkan hal-hal yang dialami oleh Bapak Abraham ini dengan Yohanes 8 ayat 31 dan 32, sebab sekarang firman Tuhan itu sama seperti Yesus yang diutus dan sekarang kita terima, apa gunanya? Bacakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau saudara ingin menang seperti Bapak Abraham, saudara yang pertama tetap dalam firman. Ini artinya tetap bersekutu. Akibat bersekutu, engkau mengetahui, mengenal Yesus. Siapa itu Yesus? Karena kepadanya Allah memberikan predikat Yesus itu Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan dan Kristus. Kristus itu yang diurapi. Dan Yesus itu adalah imam, nabi, raja. Dan firman ini Yesus inilah yang akan memerdekakan. Ya coba kita hubungkan. Waktu saya diberi oleh Tuhan ini, wah persis ayat ini bisa menghubungkan. Coba kita lihat lebih dulu di sebelah kanan, ya blok kanan itu Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Untuk apa? Persekutuan. Ya. Jadi persekutuan dengan Melkisedek, raja kebenaran dan raja damai. Inilah tadi yang dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ya. Jadi saudara masih jaga ini. Persekutuanmu dengan Tuhan sebagai raja kebenaran dan raja damai. Check out saja hatimu. Ada damai enggak? Kalau enggak ada damai berarti Tuhan ini tidak menguasai engkau. Yang menguasai problem. Sakit mungkin hilang damaimu. Banyak orang sakit hilang damainya. Wah dia bingung, dia takut. Mestinya tidak begitu. Saya kagum dengan seorang ibu yang rajin kebaktian. Tempat ini dulu sudah 50 tahun kira-kira yang lalu. Saudaraku, dia sakit kanker dan kemo lalu hitam. Mukanya jadi hitam, rambutnya rontok. Tapi tiap kali saya kunjungi dengan istri saya, dia mesti senyum. Saya berkata, wow, kuat sekali imannya. Karena dia punya firman, persekutuan. Nah persekutuan yang benar itu akan memberikan pengenalan. Karena itu blok yang kedua, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Abraham tahu kemenangannya itu karena berkat dari Allah yang maha tinggi. Kenapa bisa begitu? Saya tuliskan di blok tengah sebelah kiriku. Melkisedek berkata, berfirman pada Bapak Abraham. Coba kalau Melkisedek tidak ngomong, ya, bahwa Allah yang maha tinggi yang membuat kamu bisa ngalahkan musuhmu, wah, dia bisa sombong. Sekarang dia kenal pribadi itu. Betapa pentingnya, kita ini bukan hanya baca Alkitab, tapi mengetahui kebenaran itu. Berarti kenal pribadi pemberi berkat. Nah kalau kita sudah kenal pribadi yang memberi berkat ini,
blok sebelah kanan, Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tangan. Kemenangan. Ya. Jadi blok kiri saya tuliskan Allah yang Maha Tinggi menyerahkan musuhmu. Kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Bukan oleh karena ilmumu bisa mengupas Alkitab, ya, karena engkau bisa memuji dengan baik. Tapi apa yang bisa memerdekakan kita? Yang memberikan kemenangan? Firman, kebenaran. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka Bapak Abraham memberikan persepuluhannya. Berarti, orang yang mengerti sumber kemenangan itu Tuhan. Maka dia, dengan tidak ragu akan menghormati Tuhan yang jauh lebih tinggi. Sayangnya banyak orang memberikan persepuluhan itu seperti orang memberikan derma. Aku kaya, aku hebat, nah ya tak kasihlah Tuhan. Ya orang jangan bilang cincailah, ya sudahlah derma. No, persepuluhan bukan derma. Kasihan ya, pendeta-pendeta kok kurang, ya saya kasihlah derma. Oh, sudah nggak kenal itu namanya. Saudara masih kenal, kenapa saya kok bisa diberkati? Itu karena Tuhan. Karena itu saya mau merendahkan diri, menghormati Tuhan. Dengan apa? Dengan persembahan. Karena itu dalam Amsal 3 dikatakan, muliakanlah Allah dengan hartamu. Jadi bukan menderma untuk Tuhan. Wah, Tuhan dikasih derma. Terbalik. Kenapa? Karena tidak mengenal. Ya. Jadi orang yang mengenal itu bukan menjadi satu hal yang memberatkan dia, tapi dia tahu saya bisa berhasil karena Tuhan. Nah, sekarang persekutuan itu dilakukan dengan roti dan anggur. Roti itu untuk apa? Makanan. Dan Tuhan berkata, ya betapa pentingnya makan itu, tiap orang harus perlu makan. Ya, dan itu digambarkan oleh Yesus sebagai tubuhnya. Jadi makananmu itu tubuhku, kata Tuhan. Jikalau kamu tidak makan dagingku, nah, itu kan perkataan Tuhan. Ya, kamu nggak punya hidup. Dan itu menunjukkan tubuh Tuhan itu adalah firman. Tapi firman ini perlu dipecahkan supaya bisa dimengerti. Nanti kita baca ayat ini. Dan anggur. Anggur ini minuman yang memberikan kegirangan. Ya. Dan itu dilambangkan dengan darah Yesus yang membebaskan, darah perjanjian. Nah, janji inilah yang memberikan kita kegirangan. Orang Kristen harus suka baca Alkitab supaya penuh janji yang pasti digenapi. Dan kalau saudara mengalami kesulitan, engkau bisa bersukacita. Saya punya janji. Ya. Nah, persekutuan Tuhan dengan kita itu sama dengan persekutuan pengantin, suami dan istri. Bicara soal hati. Ya. Hati yang harus diikat dengan janji. Yesus memberikan hatinya
kepada manusia dengan apa? Darah. Kalau Tuhan memberikan darah pada kita, apa yang harus kita berikan pada Tuhan? Sama, darah. Darah menunjuk pada jiwa. Nah, jiwa ini mengandung kuncinya dalam hati kita. Karena itu pengorbanan Anda itu apakah dengan hati? Hati yang merasa terima kasih kepada Tuhan. Sebab Matius 6 ayat 21 mengatakan, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Banyak orang memberi korban, tapi tidak dengan hati. Sorry, saya katakan ini. Karena itu tidak dengan hati, kadang-kadang ya sekedar. Kadang-kadang berani lebih memberi pada tukang parkir kalau mobilnya bagus. Ya toh, biasanya orang kalau mobilnya bagus, ya dikasihlah 20.000 pada tukang parkir. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Saya masih teringat komplain dari seorang yang dekat sekali dengan saya. Ya, dia berkata, Pak Bekti, saya sangat kecewa sama si A itu. Kenapa Pak? Masa waktu anak saya menikah, saya buka kadonya. Orang itu saya sudah beri banyak. Ya. Tapi waktu anak saya menikah, saya buka kadonya. Itu kado dari gelas yang tiupannya kurang bagus itu. Jadi gelas desa ya. Wah, dia kecewa sangat. Saya pikir waktu saya kunjungi orang yang memberi ini, saya juga waktu itu dekat dua-duanya mengunjungi. Waktu itu persis acara apa ya, dibukakan tempat penyimpanan barang, ya, gudangnya gitu. Lalu di situ barusan menikahkan anaknya. Begitu banyak hadiah-hadiah, rupanya dia pikir mana ya, comot aja satu, ya, dan lalu dilepas, lalu diberikan. Tanpa dilihat, mungkin begitu. Jadi hati-hati ya saudara ya. Kalau saudara mempersembahkan orang yang engkau hargai, hati-hati. Kalau orang itu lebih besar, saudara mesti juga menghormati. Ya. Nah, Abram ini tahu pribadi yang memberikan kemenangan itu. Yaitu Allah yang maha tinggi. Bukan tinggi, maha tinggi. Dan pencipta. Karena itu dia lakukan dua perkara. Dia memberikan 1/10 kepadanya. Sebagai tanda penghormatan, pengakuan. Allah itu maha tinggi. Dan ini memberikan juga suatu kemampuan untuk menolak tawaran-tawaran dunia. Seperti Abraham, waktu mau diberikan hadiah oleh Raja Sodom, Abraham berkata, no. Kenapa no? Ya karena dia sudah perang juga dan dia juga sudah merampas. Aku cukup. Dan itu datangnya dari Tuhan. Jangan sampai oleh karena Raja Sodom ini memberikan pada dia, berarti mau mengangkat dia. Engkau lebih tinggi Abraham, kok hebat ya. 318 orang saja bisa menang. Pasti engkau punya ilmu yang tinggi. Supaya Abraham bisa lupa. Tapi tidak, dia berkata, no. Aku sudah ditolong oleh Allah yang maha tinggi. Luar biasa. Yang ketiga, kenapa penting?
Karena persepuluhan ini untuk santapan rohani. Ya, jadi piring ini bukan isinya nasi, tapi firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang mengajar soal persepuluhan, salah satu. Kalau ada orang berkata itu perjanjian lama, jadi tidak penting. Semua yang saya bacakan itu dari surat Ibrani, itu perjanjian baru. Ya, coba kita baca ulang Maleakhi 3. Ini belum kita baca secara detail. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10a lebih dulu. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Iya. Jadi tadi katakan persepuluhan itu sebagai akibat, ya, akibat daripada kemenangan yang kita alami. Lalu kita memberikan sebagai tanda penghormatan pada Tuhan. Ya, sekarang hendak diberitahu sebab apa kok bisa terjadi namanya kemenangan itu. Dan di sini katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu supaya ada persediaan makanan. Jadi jelas persepuluhan ini untuk apa? Untuk makanan. Dan makanan ini bisa makanan jasmani. Ya. Dan ini memang terjadi. Persepuluhan itu lalu diberikan kepada orang Lewi. Jadi umat Israel yang diberikan berkat kemenangan itu membagikan kepada orang Lewi 1/10-nya. Tapi ini juga bisa bicara makanan rohani. Justru terbalik sekarang. Yang memberikan makanan rohani itu orang Lewi. Yang memberikan kepada umat Tuhan. Jadi ada kerjasama. Jemaat memberikan persepuluhannya untuk para pelayan Tuhan supaya pelayan Tuhan bisa berhubungan dengan Tuhan lalu bisa memberkati umat. Jadi supaya ada makanan, maka makanan itu perlu dibeli. Mana bisa merampas? Habis dibeli perlu diolah. Setelah diolah perlu disediakan di meja makan. Dan ini dikerjakan oleh pelayan yang punya tugas ya dari majikannya, orang kepercayaan. Nah, mari kita membaca Yesaya 55 ayat 1, tapi saya terjemahkan dari Modern King James ya, karena bahasa Indonesia ayat ini sangat kurang tepat ya. Mari kita baca ayat Indonesia saja yang sudah terjemahan dari Modern King James, berbunyi seperti ini. Hai setiap orang yang haus, datanglah kepada air, dan yang tidak punya uang, datang beli dan makanlah. Ya, datang, beli anggur dan susu tanpa uang dan tanpa harga. Ini ayat kalau kita baca, aneh, beli tanpa uang, mana boleh. Nah memang kalau pakai rasio ya nggak masuk ayat ini. Tapi ini jelas bicara soal makanan rohani. Ya. Hai, setiap orang yang haus, datanglah pada air, dan yang tidak punya uang, datang, beli. Nah kalau kamu sudah bisa beli, makan.
Ya, datang, beli anggur dan susu tanpa uang dan tanpa harga. Aneh ada makanan tanpa harga itu. Ini kalau enggak firman Tuhan, tidak bisa omongan ini bisa diterapkan. Nah, jadi untuk membeli memang perlu ada harga yang harus dibayar. Tapi bukan uang, bukan materi. Nah, disinilah hamba-hamba Tuhan yang punya hak untuk menerima 1/10 ini harus fokus. Ya, fokus penuh untuk apa, menyelidiki firman dan berdoa. Karena firman itu roti dan anggur. Ya, supaya dapat membagikan roti firman dan air anggur, air pelimpahan kesukaan Roh Kudus. Sebagai berkat rohani bagi jemaat Tuhan. Untuk jemaat ini bisa berkemenangan. Karena itu betapa pentingnya saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan itu merasa, oh ya, oleh karena saya mendengar, hidup saya bisa menang dari kekhawatiran, dari masalah, bahkan dari sakit penyakit. Kalau saudara tidak khawatir, engkau sehat. Nah, untuk konsentrasi hamba-hamba Tuhan inilah, maka Allah memberikan hak kepada para hamba Tuhan yang punya model seperti yang Tuhan katakan tadi, menyelidiki firman dan berdoa, ya, layak menerima 1/10. Karena itu saya harapkan pelayan-pelayan Tuhan di sini full timer, ya, pelayan mimbar dan sebagainya. Ini juga mesti suka berdoa dan suka baca Alkitab. Supaya jangan sampai menerima dari jemaat korban-korban, tapi kita tidak melakukan fungsi. Betapa pentingnya memberkati umat. Karena itu puji-pujian kita, kadang-kadang kita ngomong dengan ucapan yang mantap. Yang seringkali pujian yang benar itu berisi firman. Baik para WL singers, pemain musik, ini kan mesti memberikan firman. Firman melalui pujian. Nah, mari kita baca Ibrani 7 ayat 5 yang berbunyi. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Ya, sama-sama keturunan Abraham. Itu orang percaya, tapi ada orang percaya yang dipilih untuk menjadi Lewi. Dan kalau saudara melihat riwayatnya, sejarahnya, kenapa ada orang Lewi itu? Karena penyembahan berhala. Waktu Musa tunggu nggak datang, umat bisa hanyut dengan penyembahan lembu emas. Musa marah dan berkata, siapa pada pihak Tuhan? Hanya satu suku, Lewi. Dan waktu itu ya, Musa berkata, kamu bunuh orang-orang itu. Penyembah-penyembah berhala. Wih, mati puluhan ribu. Nah, waktu itulah suku Lewi ditetapkan. Kenapa? Karena mempunyai satu, ya, kecemburuan ilahi. Jadi saudara pelayan Tuhan yang benar-benar bisa sebetulnya menerima 1/10 itu harus mempunyai kecemburuan ilahi. Tidak senang kalau manusia itu terseret oleh arus dunia. Karena itu sudah ajak menyanyi. Nyanyian bukan nyanyian dunia.
Jadi jangan sampai di gereja malah nyanyian dunia dinyanyikan. Celaka, itu kan penghiburan. Kita bukan menghibur, membebaskan manusia. Wah, betapa pentingnya pujian yang bisa memerdekakan. Ya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang betul-betul menyelidiki dan berdoa itu apa toh nanti ya gunanya apa menyelidik untuk mengajarkan kebenaran dari kitab suci, ngajar sampai dimengerti. Kita tidak perlu baca ayat ini, tapi sudah perhatikan di sini yang huruf putih dan hijau. Ya, saya bacakan. Orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu jelas. Tugas ya selain memungut, mereka harus mengajarkan. Karena itu hamba Tuhan yang berkhotbah mengajarkan firman Tuhan. Pemusik, penyanyi mengajarkan jemaat memuji Tuhan. Mengajar. Ya. Dan dikatakan, Taurat itu dibacakan dengan jelas. Dengan diberi keterangan-keterangan. Sehingga pembacaan dimengerti. Nah, ini tujuannya. Karena itu para pengkhotbah ini harus membuat ya supaya jemaat ini bisa ngerti. Oh, jadi jangan lompat ayat ini baca ya, setelah baca lompat ayat itu sampai opo ini. Ya aku ya bisa baca. Aku perlu mengerti. Ya. Nah, saudaraku, apa akibat mengerti? Ayat 13 mengatakan, semua orang berpesta ria karena mereka mengerti. Jadi, nanti saudara baca kitab Nehemia pasal 8. Akibat firman yang dibuka oleh Nabi Ezra. Karena waktu itu Nehemia dan Ezra bekerja sama. Dan Ezra ini ahli Taurat. Dia mengungkap. Ya. Firman yang dibuka oleh Nabi Ezra dan orang-orang Lewi yang mengajarkan kebenaran sampai mengerti. Dan waktu mereka mengerti, nanti saudara baca ayat yang ke-10, mereka nangis. Dan biasanya orang nangis itu tanda penyesalan. Waktu mereka dengar firman Tuhan, nangis. Ini seluruh rakyat nangis. Bertobat. Ya. Waktu mereka bertobat, apa yang terjadi? Hati mereka berubah. Nah, lalu Nehemia memberitahu, Ezra memberitahu. Ayo, sekarang jangan kamu nangis terus. Ayo, kita bersukacita. Karena itu Nehemia 8 ayat 11, ayat yang sangat terkenal. Sukacita dari Tuhan, itulah kekuatanmu. The joy of the Lord is your strength. Memang kata strength ini juga berarti perlindungan. Karena itu bahasa Indonesia dikatakan itu perlindunganmu. Jadi itu kubumu. Yuk, karena itu anak-anak Tuhan. Kalau kita ke gereja, saya perhatikan kalau orang ke gereja, pulangnya bagaimana? Kalau pulangnya mukanya seperti papaya, panjang, wah firmannya nggak masuk ini. Atau pujiannya tadi, firman dan pujian menyebalkan sehingga pulang itu gerutu. Tapi meskipun panjang, khotbahnya panjang, pujiannya panjang, mereka pulang dengan sukacita. Sukacita Tuhan itulah kekuatan kita.
Karena itu mari, salah satu yang penting, hormati Tuhan. Ketahui Tuhanmu itu maha besar. Dan kau perlu bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan ini akan memberikan pada kita makanan rohani. Makanan jiwa. Sehingga jiwa kita kuat. Ya. Haleluya. Hormati Yesus. Puji Immanuel. Hormati Yesus, puji Immanuel, Tuhanku, Rajaku, bintang fajar. Di dalam kekekalan ku puji Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Mari kita berdiri bersama. Hormati Yesus, puji Immanuel, Tuhanku, Rajaku, bintang fajar. Di dalam kekekalan ku puji Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Saya percaya kalau kita anak-anak Tuhan berhadapan dengan Tuhan, benar-benar meninggikan Tuhan, ada power, ada kuasa dari Allah yang punya potensi. Seperti air ini, kalau saya taruh hanya 5 cm lalu saya lepas, tidak apa-apa. Tapi kalau air ini saya angkat 10 km dan dilepas, saya mati. Karena punya namanya potensial. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari kita memuji dari hati kita. Tuhan, Engkau maha besar. Engkau besar Tuhan. Kami mau hormati Engkau. Hormati Yesus, puji Tuhanku, Rajaku, bintang fajar. Di dalam kekekalan ku puji Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Bagi yang ingin menang, angkat hatimu. Hormati Yesus, puji Immanuel, Tuhanku, Rajaku, bintang fajar. Amin. Di dalam kekekalan, amin Tuhan, puji Dia, ku bersama Dia
selama-lamanya di dalam kekekalan, di dalam kekekalan. Haleluya, jadi ku bersama Dia selama-lamanya. Sekali lagi, di dalam kekekalan kita akan memuji Tuhan. Di dalam kekekalan, haleluya, amin. Tuhan, ku bersama Dia selama-lamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Kami akan alami damai selama-lamanya, sukacita selama-lamanya. Hati kami bersorak Tuhan, hati kami memuliakan Engkau. Engkau besar, Engkau besar Tuhan. Oh ya sana kori sede. Engkau lebih besar Tuhan, lebih besar dari masalah apapun. Engkau lebih besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang besar. Bahkan Tuhan yang menyertai kami, sehingga dikatakan Immanuel namamu. Karena itu Tuhan, terus Tuhan, kami mau berpaut kepadamu. Kami mau belajar terus merendahkan diri kami, supaya Engkau semakin besar dalam diri kami. Terima kasih, memberkati anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Implementasikan dalam hati mereka, supaya tumbuh, hidup, berbuah, berbunga-bunga, memberi keharuman bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih pimpinan-Mu Roh Kudus yang mengajar kami terus, supaya kami berkemenangan dalam Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin.
Mari datang kita bawa doa dan penyembahan kita di hadapan Tuhan dalam Indonesia Menyembah Semarang. Indonesia to all nations. 24-25 Agustus 2023 pukul 8 sampai 20 WIB di Holy Stadium Kompleks Grand Marina Semarang. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.